Hai, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baik, pagi ini renungan kita berjudul Saya Mengampuni. Sesuatu yang wajar sekali ya kalau dalam kehidupan kita itu pernah melakukan kesalahan kepada orang lain dan juga kita pernah dibuat marah oleh orang lain. Nah, susah nggak sih yang namanya mengampuni seseorang? Kata-kata saya mengampuni itu sebuah kalimat yang sangat sederhana sekali. Rasanya nggak perlu kita memiliki gelar khusus, misalkan kita harus jadi dokter dulu, atau kita harus jadi insinyur dulu, atau kita harus jadi profesor dulu untuk bisa melafalkan dengan benar. Karena kayaknya anak kecil pun bisa mengatakan dengan lancar, saya mengampuni. Bahkan kita sambil ketawa-ketawa, sambil kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi, kita juga bisa kok mengatakan saya mengampuni. Tapi coba deh, kalian semua tutup mata, terus bayangin benar-benar orang yang paling kita benci di dunia selama ini, dan dengan segenap hati coba kita katakan, saya mengampunimu. Gimana? Apakah masih bisa segampang itu? Ataukah sesulit itu? Kayaknya kebanyakan ada yang bilang sulit ya. Tapi kenapa? Jujur aja, memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara yang mudah. Apalagi jika orang tersebut telah membuat hati kita tuh benar-benar sakit gitu waktu itu. Nah, sama kayak anak kecil. Anak kecil tuh kan sosok yang kayak angel banget kayak gitu kan. Terus kalau dia diperlakukan kasar lama-lama juga pasti akan menyisakan trauma yang nantinya saat dia besar dia akan bisa jadi dia akan melakukan hal yang sama juga sama orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau dia jiwanya tuh udah benar-benar terluka gitu, dimana dia nggak bisa memaafkan. Nah, bila kita sering mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, kayak kita dibully sama teman kita, terus buat teman-teman yang pernah ditinggalin pacarnya atau pernah dikhianatin sama sahabatnya sendiri, pasti itu bakalan menimbulkan luka yang sangat dalam. Namun pertanyaannya nih, apakah kita akan terus menyimpan kesalahan itu dan membiarkannya menjadi duri dalam daging? Nah, bisa kan ya bayangin yang namanya duri dalam daging itu sesakit apa gitu kan. Nah, itu juga rasanya kalau kita menyimpan kesalahan orang lain dan tidak segera memaafkannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita tidak saja diajarkan, namun juga dituntut untuk hidup saling memaafkan. Seperti yang kita baca tadi dalam Matius 6 ayat 14-15, di situ jelas tertulis bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa yang di surga akan mengampuni kita juga. Dan kalau tidak, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, ini bukan hanya suatu pelajaran, tapi ini juga sebuah tuntutan di mana kita juga tidak mungkin kan di dalam dunia ini kita nggak melakukan kesalahan kepada Tuhan gitu ya. Nah, tapi
Syaratnya jika kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni dulu nih orang yang pernah berbuat kesalahan sama kita, orang yang benar-benar udah nyakitin hati kita. Nah, kalau teman-teman udah bisa mengampuni, sudah bisa memaafkan orang yang benar-benar pernah membuat kita sakit hati, nah itulah Tuhan juga pasti akan mengampuni apa yang menjadi kesalahan kita sama Tuhan. Di sini Yesus sendiri telah mempraktekkan sikap ini secara sempurna. Ketika disiksa dan diperlakukan secara keji di kayu salib, apa yang dilakukan Yesus? Ia tidak mengumpat, memaki-maki, atau menyimpan dendam. Sebaliknya, ia memohon kepada Bapa di surga agar musuh-musuhnya diampuni. Kita tahu selama ini banyak kehidupan anak-anak Kristus yang hancur, rusak, dan kehilangan damai sejahtera hanya karena mereka sulit melupakan dan mengampuni kesalahan pihak lain. Seperti anak-anak yang membenci orang tuanya, persahabatan yang hancur, dan lain-lain sebagainya. Jadi hari ini anak-anak, marilah kita semua belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kalau dibayangin sih sulit banget ya. Jadi mengampuni itu nggak semudah itu gitu loh. Tapi marilah kita semua belajar. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita berbesar hati melakukannya. Karena percayalah anak-anak, ketika mulut dan hati kita merendah untuk mengucapkan saya mengampuni, maka kuasa Roh Kudus akan memulihkan setiap luka dan mencurahkan sukacita yang melimpah. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini sangat singkat, namun saya yakin ini dapat membuat kita nantinya akan belajar bersama tentang bagaimana cara kita mengampuni. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau telah berikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Renungan yang sangat singkat kami dengarkan Tuhan, akan tetapi Tuhan kami yakin Tuhan dengan firman-Mu pagi ini membuat kami belajar Tuhan, membuat kami mengerti pentingnya kalimat saya mengampuni yang dapat kami ucapkan dengan segenap hati kami Tuhan, terutama untuk orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Berikanlah Tuhan kami kemampuan untuk dapat melakukan hal tersebut Tuhan, karena kami yakin juga Tuhan, ketika kami memendam sebuah kesalahan orang lain, ketika kami memendam sebuah dendam Tuhan, maka itu juga tidak akan berakibat baik bagi diri kami sendiri. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kami berkat-Mu Tuhan. Kiranya Kau bukakan pikiran dan hati kami Tuhan, untuk kami dapat menerima setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru kami Tuhan. Juga Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Guru kami, sehingga dalam memberikan pengajarannya kepada kami Tuhan, beliau ini mendapatkan kesabaran yang luar biasa, sehingga apa yang diajarkan Tuhan dapat menjadi bekal kami di kemudian hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi.